Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, silahkan dari pemimpin kelas, ketua kelas, memimpin doa. Asirri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innaka antal alim. Alhamdulillah, semoga apa yang kita doakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah. Selanjutnya absen dulu ya. Abdul Khairul Azam, Abid Amar, Dakhilullah. Sakit apa? Sakit pusingnya. Adelia Fatma Julita hadir? Sakit? Ahmad Azam Rabbi, Prilly hadir ya. Fariza Nur Ashifa, Hafidhah Nailatus Syarifah. Nai hadir ya. Halisatul Hasanah bisa? Lailatul Badriyah, Laila Nur Faiza wujud. Muhammad Adrian hadir. Mahnafal sakit. Muhammad Alfian, Muhammad Haulat sakit. Banyak yang sakit ya. Muhammad Yahya, Musaqif Mumtaz, Nabila Talita, Naura Iftinah Fahira, Nilna wujud. Syafira Nadine hadir ya. Alhamdulillah. Air. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita akan mempelajari tentang bab mengidentifikasi sayuran segar untuk satuan produksi ya. Fungsi dari mempelajari ini adalah supaya kita tahu nanti sayur mana yang layak dan tidak layak kita gunakan seperti itu. Ya, sebelum memulai pelajaran ini ada motivasi ya untuk hari ini ya, kata-kata hari ini. Bisa terlihat ya? Coba dibaca.
jangan meremehkan langkah kecil yang konsisten, karena masalah berat jika kita hanya menghitung tanpa diiringi langkah. Baik, itu ya. Jangan remehkan langkah kecil yang konsisten ya. Seperti kalian ya, targetnya apa? 30 juz ya. Kalau melihat 30 juz itu berat nggak? Berat ya. Tapi insya Allah dengan niat yang tulus ya, niat yang ikhlas, langkah-langkah kecil kalian ya, 1 ayat, 2 ayat seperti itu bisa memberikan dampak yang lebih ya. Pun di semua kehidupan, di lini kehidupan kita juga seperti itu. Semoga kita bisa istiqomah dalam kebaikan ya, dan semoga istiqomah dalam kebaikan itu mengantarkan kita ke surga. Amin. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang ini ya, definisi sayuran ya, identifikasi karakteristik sayuran untuk satuan produksi. Kelihatan nggak ya akhwat? Klasifikasi jenis sayuran segar. Yang keempat, menentukan kelayakan sayur untuk satuan produksi. Nah, kira-kira ada yang masih ingat definisi dari sayuran? Sayuran itu apa sih? Siapa yang mau angkat tangan dan jawab? Silahkan. Sepengetahuan kalian saja, silakan. Ada yang masih ingat? Naik? Gimana? Tumbuhan yang bisa dimakan. Safira. Apa itu sayuran? Semua tanaman yang ada di bumi, baik itu ya, jamur dan lain-lain yang bisa dikonsumsi manusia dalam berbagai bentuk olahan. Semua tanaman yang bisa dikonsumsi manusia. Baik. Berikutnya, silakan. Siapa ini? Talita ya? Siapa? Lisa. Oh, Ais. Silakan digeser ya. Apa itu sayuran? Sayuran adalah makanan yang sehat. Silakan dijawab. Sayuran adalah tumbuhan yang memiliki protein yang banyak dan bergizi. Apa sayuran? Tumbuhan rerumputan yang bisa dimakan. Apa? Tumbuhan rerumput yang kayak sejenis sama rerumputan, tapi itu yang bisa dikonsumsi sama manusia gitu. Sejenis rerumputan yang bisa dikonsumsi manusia. Makanan sehat. Makanan berserat. Oke, selanjutnya. Tumbuhan yang bisa dimakan. Tumbuhan yang bisa dimakan. Apa? Sayuran? Tumbuhan yang bisa dimakan dan tidak beracun. Tumbuhan yang bisa dimakan dan tidak beracun. Sayuran itu apa? Tidak beracun. Apa kira-kira? Bisa dimakan. Tumbuhan yang bisa dimakan. Kita lanjut ke sini. Apa itu sayuran? Asupan sama sayuran yang bisa dimakan oleh manusia. Sayuran yang bisa dimakan oleh manusia. Sekelompok nabati yang bisa dimakan dan dimanfaatkan. Sekelompok nabati yang bisa dimanfaatkan dan dimakan. Sakit. Tumbuhan hidup. Tumbuhan hidup gitu aja. Tanaman yang memiliki khasiat. Tumbuhan yang memenuhi khasiat. Kira-kira obat herbal memenuhi
Itu termasuk sayuran nggak? Masuk bagian. Ya. Ah, Apa itu sayuran? kelompok nabati atau tumbuhan yang apa dari bagian-bagiannya kayak batang, habis itu kayak daun, bunga itu bisa diambil manfaatnya sama manusia Diambil untuk kepentingan entah itu makanan, entah itu mungkin ya biasanya faktor utamanya biasanya untuk makanan. untuk makanan. Baik. Ya, jawabannya ya sudah menjurus ya ke tumbuhan atau tanaman. Baik, kita lihat bareng-bareng definisi dari sayuran itu sendiri. Kelihatan yang belakang? Kalau nggak kelihatan saya bacakan ya. Definisi sayuran. Sayuran merupakan sebutan umum bagi bahan pangan asal tumbuhan yang biasanya mengandung kadar air tinggi dan dikonsumsi dalam keadaan segar atau setelah diolah secara minimal. Adapun secara botani, sayuran merupakan tanaman hortikultura yang memiliki umur pendek. Nah, sekarang sudah jelas sayuran itu apa? Ya. Tambahan untuk informasi, jadi sayuran itu adalah bagian tanaman juga yang dikonsumsi untuk manusia ya, yang diambil dari tumbuhan baik dari fase vegetatif dan generatif ya. Vegetatif itu apa? Ya contohnya daun, batang, akar seperti itu ya. Dengan generatifnya buah dan umbi seperti itu. Baik. Sekarang manfaat konsumsi sayuran. Nah, di sini yang nggak suka sayuran siapa? Kira-kira? Semuanya suka? Kalian nggak suka mungkin karena nggak tahu manfaatnya. Tapi kalau tahu manfaatnya bahwa tubuh kita itu butuh keseimbangan ya, tubuh kita itu nggak melulu karbohidrat terus, tapi ya butuh serat ya. Maka kalian setiap konsumsi hari-harinya itu butuh yang namanya serat ya. Contohnya di sini sebagian salah satu manfaatnya, beberapa manfaatnya konsumsi sayuran. Karena apa? Mengandung vitamin, mineral dan zat fitokimia yang bermanfaat bagi tubuh ya. Zat anti kanker seperti itu ya. Kalau kita sakit ya, sekarang banyak teman-teman kalian yang sakit ya, yaitu butuh asupan ya, vitamin ya, mineral dan zat fitokimia untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita ya. Rendah kalori, lemak dan garam sehingga bermanfaat untuk mereka yang sedang mengurangi berat badan atau diet ya. Jadi supaya tetap kenyang ya, ya. Jadi makan sayuran itu, konsumsi sayuran itu selain mengenyangkan juga rendah kalori, lemak dan garam ya. Yang ketiga, mengurangi risiko kanker, serangan jantung, diabetes, stroke, cacat janin ya, osteoporosis dan lain-lain ya. Ini salah satu manfaat juga dari konsumsi sayuran. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu manfaat sayuran itu gimana? Masih nggak mau sayuran? Ya, insya Allah ya, itu untuk melancarkan pencernaan juga. Baik. Nah, adapun karakteristik umum sayuran ya. Yang pertama adalah kita tahu sayuran itu perishable ya. Artinya bahan nabati yang mudah rusak ya. Karena apa? Karena kadar air tinggi ya, sekitar 96% ya, mudah rusak ya. Mudah terkontaminasi bakteri ya, mikroba dan lain-lain ya. Yang kedua adalah memiliki bahan yang beragam, memiliki warna yang beragam ya. Contohnya kayak tomat ya, warnanya
oranye ya. Wortel warnanya oranye. Lain-lain apa lagi? Ya, cabai merah, ada cabai hijau. Nah, ini menandakan bahwa di situ ada zat kimia yang berada di situ, yaitu zat pigmen ya, zat pigmen, senyawa pigmen yang kandungan gizinya itu bermacam-macam. Yang ketiga, pengolahan mempengaruhi kandungan gizi ya. Ketika kita mengolah sayuran dengan suhu tinggi, itu akan mempengaruhi kandungan gizi ya. Contohnya tadi seperti vitamin ya. Vitamin itu sangat berpengaruh ya. Zat pigmen ya, sehingga warnanya berubah seperti itu. Ya, pengolahan mempengaruhi kandungan gizi. Tidak dikonsumsi sebagai makanan utama. Ada itu di sosial media ya. Ada kalau nggak salah orang Rusia ya. Dia itu konsumsinya sayuran terus ya. Artinya dia itu seorang vegan ya. Dia tidak mengkonsumsi daging, tidak mengkonsumsi karbohidrat. Jadi cuma sayuran aja. Akhirnya dia badannya kurus dan sehingga dia meninggal di usia 27 tahun seperti itu. Ya, 27 atau 25. Nah, artinya apa? Di sini tuh kita mindsetnya bahwa sayuran ini bukan apa? Sebagai makanan utama, tapi sebagai makanan penyeimbang ya, penyeimbang. Yang kelima, proses pemasakan yang mudah sehingga mudah dicerna ya. Itu karakteristik umum sayuran. Nah, adapun klasifikasi sayuran berdasarkan bagian tanamannya ya. Ada daun ya, ada bunga, ada sayuran dari bagian batang, ada sayuran dari bagian biji, ada sayuran dari bagian buah, ada sayuran dari bagian umbi akar, dan ada sayuran dari bagian umbi batang ya. Nanti di sini ada LKPD ya. Kalian nanti tentukan, di sini ada beberapa sampel ya untuk sayuran, berbagai macam jenis sayuran dari bagian-bagian tanaman tertentu. Kalian klasifikasikan dan kalian identifikasi kesegarannya. Nah, yang berikutnya klasifikasi sayuran berdasarkan pigmen yang terkandung di dalamnya. Ya. Contoh sayuran hijau, pigmen yang terkandung adalah klorofil, suasana asam ya, hijau tua, suasana basah, hijau terang, mengandung vitamin A, C, dan K, bermanfaat bagi pembekuan darah dan pembentukan tulang. Selanjutnya sayuran kuning atau oranye, pigmen yang terkandung adalah karotenoid yang berfungsi sebagai penghambat proses penuaan sel-sel dalam tubuh, membantu meremajakan sel-sel tubuh dan memberikan sistem kekebalan agar tidak mudah terserang penyakit. Itu pigmen karotenoid ya. Pigmen oranye apa? Pigmen oranye? Pigmen karotenoid. Kalau yang hijau, pigmen klorofil. Kalau yang ungu, nah yang ungu ini adalah antosianin, resveratrol, dan asam alegit yang dapat menangkap radikal bebas dan mencegah terserang penyakit kanker, diabetes, dan serangan jantung. Ya. Nah, sayuran yang berwarna merah atau biru itu mengandung pigmen antosianin yang sensitif terhadap perubahan pH dan dapat larut dalam air. pH netral ungu, pH asam merah, pH basa biru.
Nah, ada 4 macam pigmen yang ada dalam sayuran. Itu ya. Nanti kalian klasifikasikan ini ya. Berwarnanya itu pigmen apa gitu ya. Baik. Kalau ya belum, ya silakan ditulis dulu. Kelihatan? Berikutnya ya. Selanjutnya nanti bisa dicetak ya. Selanjutnya identifikasi sayuran segar ya. Ya. Mengapa sih kita perlu mengidentifikasi sayuran segar untuk satuan produksi? Kenapa? Ada yang tahu prinsip dasarnya? Kenapa kita perlu mengidentifikasi sayuran segar untuk satuan produksi? Nama Ada yang mau jawab? Silakan. Dapat es yogurt. Silakan. Dalam mengolah suatu produk kan kita tuh butuh bahan pokok yang segar, yang bagus gitu ya Ustaz. Jadi kita tuh harus bisa tahu mana produk yang layak dijadikan yang layak untuk diproduksi, mana yang enggak. Ada yang lain? Karena apa? Biar kualitasnya itu tetap terjaga dan enggak keracunan. Biar kualitasnya tetap terjaga dari segi rasa, aroma, kualitas, dan ketahanan gitu ya. Kenapa kita perlu mengidentifikasi sayuran segar untuk satuan produksi? Biar kita tahu mana sayuran yang udah tidak bisa diolah dan yang masih layak diolah. Biar mengetahui layak tidaknya sayuran itu untuk diolah gitu ya. Baik. Ya. Sudah cukup benar. Nah, ini di sini ada LKPD untuk tugas kalian ya dari kelompok masing-masing, menentukan identifikasi sayuran segar dan sayuran yang cocok untuk satuan produksi, dan juga mengklasifikasi sayuran segar untuk satuan produksi. Silakan dikerjakan kelompok ya. Kelompoknya pas ini 3-3. Silahkan, di sini ada bermacam-macam jenis sayuran ya.
kalian klasifikasikan ya, kalian identifikasi kesegarannya, kalian klasifikasikan berdasarkan bagian tanamannya ya, dan kalian klasifikasikan berdasarkan mudah rusak atau tidaknya ya. Ya dicium. Silahkan. Bukan. Dicek ya. Ini kalian sebutkan sayurannya sayuran jenis apa gitu ya. Silakan. Mana yang layak dan mana yang nggak layak ya. Silakan kumpul sama kelompoknya. Ada berapa itu? Ada? 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kalian amati ya. Silakan diamati. Jenis sayuran nama sayurannya. Iya. Sayuran. Udah. Kembang apa ya? Udah. Silakan. Ya. Kenapa? Ya diamati bareng. Waktunya 20 menit cukup ya. Silahkan. Ya bunganya, bagian bunganya tuh. Ya. Ayo apa? Bagian apa? Nggak apa-apa tuh. Ya. Ya, tulis nama sayurnya, betul. Nama sayurnya?
Kondisi sayuran segar kurang makan. Kondisi sayuran sayur segar. Silakan, kriteria layu gimana, kriteria segar gimana? Sayur sih. Salah, buat kalau segar Ya, Setiap bunga atau setiap tanaman atau setiap sayuran kan punya khas masing-masing. Penulisnya kita dari aroma khasnya atau aroma kayak segarnya kayak aroma segar. Yang mana? yang kalau yang sebenarnya kan tadi Ya, aroma khasnya, flavornya, apa aromanya? Aromanya segar. Kan tahu kalau buah busuk aromanya kayak gimana? Aroma amoniak ya. Kalau buah busuk aromanya aroma amoniak. Ada kesulitan? Ada ya. Ya. yang tadi ditaruh di sini. Yang berasal semuanya itu Ya di anu aja. Menurut persepsi kelompok masing-masing. Ini terong apa-apa? Pare. Kalau ini gambas. Ini sakit. Kacang buncis ya. Ini apa ini? Kecombrang, kuncup kecombrang. Kuncup bunga kecombrang. Nah, bedanya. Kalau ini kan kalau yang sudah mekar kayak gini biasanya udah ada hewannya kayak gitu. Kalau yang kuncup masih dia terlindungi.
Kondisi fresh. Belum berat. Warna pink. Yang muda. Abun. Keras, tekstur keras, tekstur renyah. Aroma itu gerak. Aroma tajam, khas. Kondisinya apa itu? Seger buruk. Seger ya? Ya betul. Segar ya. Tangan kamu. Nah. Saya juga terutang ya. Jadi kayak ngaruh banget gitu. Karena itu enggak sih? Bukannya gini ya. Karena jika sayuran tersebut busuk, maka Apa? warna dan aroma dari aroma tersebut bakal berubah gitu. Jadi kan kayak sebenarnya buat sambal. Tekstur. Itu kayak nggak enak gitu. Ya nggak apa-apa, nanti dibahas bareng-bareng. Tekstur itu keras gitu ya. Biasanya. Biasanya. Ini gambar sangat bagus.
dan warna nggak bisa masuk ya. Apa begini? Hmm? Kenapa? Ya, semuanya. Apa? Combrang. Di semua dataran di situ.
Silakan kurang 5 menit lagi. Selanjutnya kita presentasi ya, tiap kelompok. Ya, ada kesulitan. Dia bisa dibedakan. Dia belum dibedakan. Siap, temennya di dataran rendah bisa. Sini bisa. Ini pakai USB display apa USB? Betul. Tinggal di enter ya. Apa perlu di refresh ini ya? Kayaknya.
Sudah? Sudah selesai, Le? Ini tadi keras nih. Tapi ketika udah dia menguap jadi kayak gini. Tinggal dikit ya. Sudah? Ayo, udah belum? Sudah. Sudah? Ya. Nih. Yang Ahwat, sudah belum? Yang Ahwat? Kurang satu. Oke. Setelah ini kita bahas bersama ya. Setiap kelompok presentasi di depan.
Ahwat sudah? Sudah. Nadine sudah? Dua menit lagi ya. Sudah? Kenapa? Ini tumbuhnya bisa di dataran rendah, di dataran tinggi lebih bagus. Rendah juga bisa berarti. Bisa, soalnya di rumah itu ada juga yang tumbuh. Pep, sudah ya? Sudah? Yang lainnya. Oh ya, oke. Untuk sesi selanjutnya silahkan bagi yang sudah siap presentasi. Kelompok mana dulu nih? Ikhwan atau akhwat?
Silahkan. Depan dulu aja ya. Silahkan kelompoknya Azam. Sini. Mohon yang lain perhatikan ya. Silahkan dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sayuran pertama yaitu asing. Ya langsung aja. Apa digunakan dengan sayuran segar. Tabelnya maksudnya. Ya. Yang pertama yaitu terong. Warnanya hijau muda, teksturnya keras, agak lembut, aroma segar, kondisi sayuran segar. Yang kedua yaitu gatas. Warnanya hijau tua, tekstur keras, aroma segar, kondisi masih fresh. Yang ketiga yaitu sayuran pari. Warna hijau muda, tekstur keras, agak lunak, aromanya segar, kondisi sayuran masih fresh. Yang ketiga yaitu tomat. Warna merah, tekstur lunak, aromanya manis, kondisi sayuran masih fresh. Dan yang kelima yaitu buncis. Warnanya hijau muda, teksturnya keras, aromanya segar, kondisinya masih fresh. Dan itu yaitu kedokteran. Warnanya merah muda, teksturnya keras, aromanya wangi dan kondisi sayuran masih fresh. Soal yang pertama yaitu apa yang digunakan utama yang menunjukkan sayuran masih segar. Warna yang masih cerah dan tidak ada kerusakan pada bagian sayuran. Soal yang kedua yaitu mengapa warna dan aroma penting dalam menentukan bentuk sayuran segar. Apabila warna sudah berubah menunjukkan kualitas kesegaran sayur tersebut. Yang ketiga yaitu bagaimana mengatur cara penyimpanan terhadap karakteristik sayuran, yaitu berpengaruh pada lamanya masa penyimpanan. Kesimpulannya kami dapatkan dari diskusi soal di atas yaitu lebih mengetahui mana sayuran yang segar dan yang sudah baik atau tidak segar. Ini sayuran pertama yaitu terong, bagian tanaman, buah, tingkat kemudian rusak, yaitu segar, sayuran bentuknya itu berada di daerah rendah. Kedua yaitu timun, bagian tanaman termasuk buah, tingkat kemudian yaitu segar. Ya. Daerah khususnya di dataran rendah. Ketiga pare, bagian tanaman yaitu buah, tingkat kemudiannya yaitu sedang, dan berikutnya di dataran rendah juga, yaitu tomat, bagian tanaman buah, tingkat kemudian sudah rusak. Sudah rusak, kemudian tumbuhnya di dataran rendah juga,
Terus kemudian cabai, bagian tanaman termasuk buah, tingkat kemudahannya mudah rusak dan tumbuhnya di dataran rendah. Selanjutnya yaitu buncis, bagian tanaman buah, tingkat kemudahan sedang, daerah iklim tumbuhnya di dataran rendah. Yang terakhir yaitu kecombrang, bagian tanaman bunga, tingkat kemudahan mudah rusak, daerah iklim tumbuh semua daerah. Mengapa beberapa sayuran lebih cepat rusak dibandingkan yang lain? Karena memiliki kadar air yang lebih tinggi. Yang kedua, faktor lingkungan apa yang paling mempengaruhi kesegaran sayuran? Yang pertama yaitu cuaca, kadar air dalam tanah. Nomor 3, bagaimana pengaruh iklim terhadap jenis sayuran yang dapat dibudidayakan di suatu daerah? Berpengaruh dalam proses pertumbuhan. Kesimpulan dari hasil kegiatan klasifikasi menjadi lebih tahu masa penyimpanan pada sebagian sayuran. Jenis sayuran pertama, terong. Kondisi sayuran segar, layak atau tidak layak, layak. Alasan tidak ada kerusakan. Yang kedua, timun. Kondisi sayuran segar, layak. Alasan tidak ada kerusakan. Yang ketiga, tomat. Kondisi sayuran segar, layak atau tidak layak, layak. Alasan tidak ada kerusakan. Yang keempat, kenikir. Kondisi sayuran fresh, layak. Alasan tidak layu. 5, cabai. Kondisi sayuran fresh, layak dan tidak layu. Yang keenam, buncis. Kondisi sayuran fresh, layak. Alasan tidak layu. Yang ketujuh, pare. Kondisi sayuran segar, layak. Alasan tidak layu. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan utama antara sayuran layak olah dan tidak layak olah? Warna dan tekstur. Yang kedua, mengapa faktor kadar air dan warna menjadi penting dalam menentukan kelayakan sayuran? Karena warna menunjukkan kesegaran pada sebuah sayuran. Nomor 3, apa dampaknya jika bahan baku yang digunakan tidak memengaruhi kriteria mutu? Yaitu produk tidak berkualitas. Yang selanjutnya, kesimpulan. Tuliskan kesimpulan kelompokmu berdasarkan hasil pengamatan. Lebih tahu sayuran mana yang layak dikonsumsi dan tidak layak dikonsumsi. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada kelompok Ikhwan. Selanjutnya kelompok akhwat, silahkan. Ayo. Silakan. Satu aja nggak apa-apa. Di sini aja nggak apa-apa. Di sini aja nggak apa-apa. Oh. Assalamualaikum. Gimana? Keras ya, Ustaz? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kamu? Di sini aja deh, Ustaz. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan lomba kerja peserta didik. Yang pertama kita tadi mengamati gambas. Gambas itu dari warnanya ya hijau, teksturnya keras dan bergerigi, aromanya pahit, kondisi sayurnya segar. Lalu yang kedua kenikir, yaitu warnanya hijau, teksturnya kasar, aromanya sedikit wangi, kondisinya
layu. Yang ketiga timun, warna dari timun tersebut yaitu kombinasi hijau dan putih. Teksturnya keras dan halus. Aromanya segar, kondisi airnya segar. Yang keempat buncis, yaitu warnanya hijau muda, teksturnya bergelombang, aromanya sedikit manis, kondisi airnya segar. Yang kelima terong, warnanya hijau muda, teksturnya halus dan empuk, aromanya hambar, kondisi airnya segar. Yang keenam cabai, yaitu warnanya ada yang kuning dan ada yang merah. Teksturnya bergelombang, aromanya sedikit menyengat, kondisi airnya tidak segar atau busuk. Yang ketujuh pare, warnanya hijau, teksturnya keras dan bergerigi, aromanya pahit, kondisi airnya segar. Yang terakhir kecombrang, warnanya pink, teksturnya halus, aromanya pahit, kondisi airnya segar. Lalu yang pertama, apa indikasi utama yang menunjukkan sayuran masih segar? Yaitu kaku, keras, warna tidak berubah, dan tidak layu. Lalu yang kedua, mengapa warna dan aroma penting dalam menentukan mutu sayuran segar? Karena jika sayuran tersebut busuk, biasanya aroma dan warnanya akan berbeda dengan yang segar. Lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh cara penyimpanan terhadap karakteristik sayuran? Biasanya jika cara penyimpanan tidak sesuai, maka akan mempengaruhi kondisi sayuran. Kesimpulan dari halaman pertama tadi yaitu cara penyimpanan sangat mempengaruhi kesegaran sayuran. LKPD kedua. Bukan ke sini dong. Jenis sayuran yang pertama kecombrang, bagian tanaman bunga, tingkat kemudahan rusak sedang, daerah atau iklim tumbuh dataran rendah dan tinggi. Yang kedua gambas, bagian tanaman buah, tingkat kemudahan rusak, mudah rusak, daerah atau iklim tumbuh dataran rendah dan tinggi. Yang ketiga terong, bagian tanaman buah, tingkat kemudahan rusak tahan lama, daerah atau iklim tumbuh dataran rendah. Yang ketiga kenikir, yang keempat kenikir, bagian tanaman daun, tingkat kemudahan rusak, mudah rusak, daerah atau iklim tumbuh dataran rendah. Yang kelima timun, bagian tanaman buah, tingkat kemudahan rusak sedang, daerah atau iklim tumbuh dataran rendah. Yang keenam cabai, bagian tanaman buah, tingkat kemudahan rusak, mudah rusak, daerah atau iklim tumbuh dataran rendah dan tinggi. Yang ketujuh pare, bagian tanaman buah, tingkat kemudahan rusak, tahan lama, daerah atau iklim tumbuh dataran rendah. Mengapa beberapa sayuran lebih cepat rusak dibandingkan yang lain? Karena memiliki kadar air yang tinggi. Yang kedua, faktor lingkungan apa yang paling mempengaruhi kesegaran sayuran? Lembab, karena hama dan jamur berkembang biak di kelembapan dan bisa mempengaruhi kesegaran sayuran. Bagaimana pengaruh iklim terhadap jenis sayuran yang dapat dibudidayakan di suatu daerah? Karena sangat berpengaruh, karena ada beberapa sayuran yang hanya bisa dibudidayakan di iklim tertentu. Kesimpulan, tidak semua sayuran bisa tumbuh di iklim tertentu. LKPD ketiga, jenis sayuran gambas, kondisi sayuran segar, layak dan tidak layak, alasan karena masih segar. Yang kedua cabai, kondisi sayuran tidak segar, layak tidak layaknya tidak layak karena sudah membusuk. Yang ketiga timun, kondisi sayuran segar, masih layak karena masih segar. Yang keempat pare, kondisi sayuran segar, layak dan tidak layak karena masih segar. 5. Kecombrang, kondisi sayur segar, layak atau tidak layak, alasan karena masih segar. Yang keenam terong, kondisi sayuran segar, layak atau tidak layak, alasan karena masih segar. Yang ketujuh kenikir, kondisi sayuran layu, layak atau tidak layak karena tidak busuk. Apa perbedaan utama antara sayur layak olah dan tidak layak olah? Yang layak olah adalah sayur yang segar, warna dan aroma tidak berubah dan tidak busuk, serta tidak ada kecacatan fisik. Yang tidak layak diolah dikarenakan sayuran sudah tidak segar, warna dan aroma sudah berubah dan busuk. Mengapa faktor kadar air dan warna menjadi penting dalam menentukan kelayakan sayuran? Karena jika warna berubah bisa jadi sayuran tersebut busuk atau tidak layak olah.
Apa dampak jika bahan baku yang digunakan tidak memenuhi kriteria mutu? Imunitas tubuh bisa menurun dan bisa saja keracunan karena pengolahan yang salah, karena pengolahan yang salah atau yang dapat menyebabkan turunnya khasiat-khasiat yang ada di dalam sayuran. Kesimpulan, sebelum kita mengolah sayuran, kita harus mengidentifikasi kelayakan mutu sayuran tersebut. Karena jika kita mengonsumsi sayuran tidak layak, imunitas tubuh kita akan menurun dan bisa saja keracunan. Cukup jelas ya, kita beri aplaus kepada kelompok akhwat. Selanjutnya kesimpulan ya. Kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, identifikasi sayuran segar yang layak digunakan sebagai bahan baku produksi harus memiliki apa? Warna cerah alami. Yang berikutnya, aromanya segar, tidak busuk, tidak bau amoniak. Yang keempat, teksturnya keras kalau untuk umbi dan buah. Kalau untuk sayur ya daun itu renyah gitu ya. Selanjutnya tidak ada bagian busuk atau berlendir ya. Masih keadaan bagus, tidak berlendir atau busuk ya. Yang selanjutnya tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan fisiologis ya. Itu. Untuk klasifikasinya ini ya. Pengklasifikasian bahan baku berpengaruh dalam aspek apa? Penanganan pada metode penyimpanan yang digunakan. Contohnya jenis dari bagian tanaman buah yang keras ya. Itu ya disimpannya ya sesuai dengan karakteristiknya seperti itu. Kalau untuk sayuran ya sesuai dengan sayurnya, disimpan di chiller misalkan. Kalau untuk kentang ya umbi-umbian itu cukup di suhu ruang, tidak lembab, terus kering gitu aja cukup. Itu ya. Pemilihan bahan baku yang tepat ya, yang layak seperti itu sangat menentukan kualitas dan daya simpan produk olahan sayuran. Otomatis kalau bahan bakunya tidak rusak, produk jadinya nanti ya misalkan sambal kecombrang ya itu bisa tahan lama ya seperti itu. Baik, sudah paham semuanya? Sudah. Refleksi. Nah, silakan salah satu dari kalian merefleksikan pelajaran hari ini. Dari Ahwat atau dari Ivan? Dari Ivan aja. Jadi silakan refleksi. Refleksi setelah pembelajaran. Setelah pelajaran ini, sebelumnya kan saya memahami sayuran itu ya kadang bingung ini busuknya atau ini masih fresh gitu. Tapi setelah setelah belajar lebih lanjut tentang tumbuhan, tentang tanaman dan sayuran ini, saya menjadi lebih paham gitu mana sayuran yang busuk, bisa dari segi warnanya, bisa dari segi aromanya, bahkan dari segi teksturnya pun udah kelihatan gitu, mana yang busuk, mana yang masih bagus, atau mana yang sudah hampir mau busuk gitu. Ya mungkin saja. Oke, kita beri aplaus kepada Yahya ya. Itu ya. Oke. Belum ditutup, ada pertanyaan? Tidak ada. Kepada ketua kelas silahkan menutup dengan doa.
terima kasih atas pembelajaran hari ini ya. Semoga apa yang disampaikan membawa ilmu yang berkah seperti itu ya. Semoga bermanfaat ya, untuk selanjutnya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa?